Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Shalom. Damai di hati, shalom. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tentu adik-adik saat ini yang ada di rumah, enci-enci yang ada di gereja, tentu kita semua sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, ada sukacita hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita menyanyi bersama-sama dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang mendampingi adik-adik di rumah, kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Kita ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Tuhan beri bagi kami beribadah di pagi hari ini, walaupun adik-adik beribadah dari rumah dan kami guru-guru sekolah minggu ada di gereja, namun kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Dan biarlah ibadah kami di pagi hari ini Tuhan, kami akan buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Enci undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Penuh semangat nih adik-adik, kita menyanyi bersama-sama lagu berikut. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oh dahsyatnya Tuhan Yesusku, Dia yang benar selamatkan kita, bawa kita kepada Allah. Yes, 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 semua sukacita, bergembira nyanyilah, soraklah puji Dia, sukacita melimpah. Dahsyat, 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 yes. Oh dahsyatnya Tuhan Yesusku, Dia yang benar selamatkan kita.
kita kepada Allah. Yes, 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 yes. Semua sukacita bergembira nyanyilah, soraklah puji Dia, sukacita melimpah. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Yes. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitab, dan ibadah kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh Enci Intan Tiri. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Enci mau tanya dulu, so siap itu Alkitab semua? Ada yang sudah pegang Alkitab? Ini for adik-adik yang sudah tahu baca nih. Kalau ada yang belum pegang Alkitab, segera ambil Alkitabnya dan kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Sudah? Oke, sekarang adik-adik kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Semuanya kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah menyertai kami pada hari ini, di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat diberkati oleh-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya Engkau menyertai pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, dan biarlah ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Engkau pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Engkau pakai juga adik-adik yang ada di rumah, biarpun kondisi saat ini mereka harus beribadah di rumah masing-masing, tapi biarlah Engkau mempersiapkan juga hati mereka, telinga mereka, agar mereka bisa bersama-sama menyimak dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 27. Yosua 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Ada yang sudah Pak? Sekali lagi ya, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Terdapat di mana kota itu Yosua itu Kang? Kitab Yosua apakah di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo, coba tanya mama dan papa yang ada di situ. Mak, Pak, di mana kota itu Yosua, di perjanjian lama atau di perjanjian baru Kang? Nah, itu ada di mana?
Perjanjian Lama. Jadi dicari di Perjanjian Lama ya. Cari DP tulisan YOS. Di bawah ulangan YOS. Buka Yosua, cari pasal 6 ayat 1 sampai dengan 27. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 27. Sudah apa semua? Oke, di sini Enci akan membacanya untuk adik-adik, dan adik-adik yang ada di rumah boleh membacanya sendiri, entah dengan suara yang kuat ataupun juga dalam hati. Oke, judul perikopnya adalah Jatuhnya Yeriko. Pada waktu itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan.
Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam pembendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam pembendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangunkan kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini tentang jatuhnya Yeriko. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang sangat menarik dan akan menambah wawasan adik-adik tentang pembacaan kita di pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring.
adik-adik, itu dia tadi tayangan video yang menceritakan tentang pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, lewat firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan hebat lewat puji-pujian dan doa yang dipanjatkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Pada hari yang pertama sampai hari yang ke-6 mereka hanya mengelilinginya sekali saja. Tapi pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilinginya sebanyak 7 kali. Dan pada yang ke-7 kalinya mereka harus bersorak-sorai. Dan mereka saat itu melakukannya. Mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan, mereka bertepuk tangan dengan sangat girang dan sangat kuat, dengan sepenuh jiwa raga mereka, sehingga pada akhirnya suatu mujizat terjadi adik-adik, yaitu apa? Yaitu tembok Yeriko pada saat itu runtuh. Bayangin ya adik-adik, hanya dengan puji-pujian, hanya dengan tepuk tangan, sebuah tembok yang sangat kokoh dan juga tebal bisa runtuh. Nah adik-adik, pada saat itu juga akhirnya bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko dan akhirnya menduduki kota Yeriko. Wah, itu merupakan suatu hal yang mungkin bagi manusia sangat tidak mungkin akan terjadi, tapi bagi Tuhan semuanya pasti akan terjadi jika kita benar-benar meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segala apapun yang kita rencanakan, yang akan kita inginkan ke depannya, jika kita benar-benar dengan niat dan sungguh-sungguh kita meminta kepada Tuhan, pasti akan diberikan oleh Tuhan seperti bangsa Israel pada saat itu. Dan lewat pembacaan kita di pagi hari ini, kita diingatkan bahwa memuji Tuhan itu bukan hal yang sepele. Memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar selingan di saat beribadah, tapi memuji Tuhan itu adalah bagaimana ekspresi kita, bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan, bagaimana cara kita berdoa juga kepada Tuhan, memohon, tapi lewat puji-pujian. Nah adik-adik, selalu jika di sekolah minggu, baik yang waktu masih pergi-pergi ke gereja, kita beribadah di gereja, adik-adik kan sebelum membaca firman Tuhan, kita lalui dengan apa? Puji-pujian. Karena apa? Puji-pujian itu sangat penting agar kita bisa mengekspresikan diri kita untuk menyembah Tuhan. Jadi, adik-adik, lewat puji-pujian, kita juga bisa memohon kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Jadi jangan membawakan puji-pujian dengan setengah-setengah, dengan loyo-loyo atau dengan tidak sungguh-sungguh, tapi marilah kita menyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, cara kita memuji Tuhan itu berbagai macam. Seperti yang adik-adik bisa lihat, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada enci-enci yang menyanyi sambil menggerakkan badan mereka. Adik-adik juga di rumah pasti mengikutinya. Nah, sambil menyanyi, kita menggunakan tangan, kita bergoyang, kita bertepuk tangan, dan mengikuti irama dari lagu-lagu yang ada. Nah, Tuhan telah memberikan kita mulut, ya. Nah, mulut itu dipakai untuk memberikan puji-pujian, menyampaikan puji-pujian, memberikan juga selamat atau memberikan kata-kata yang baik bagi teman-teman kita, orang tua kita, kakak adik, ataupun oma opa. Jangan gunakan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, siapa yang di sini masih suka ejek-ejek teman, suka kata-katain teman, atau mungkin ada adik-adik yang masih mengucapkan kata-kata kotor yang tidak baik. Nah, jadi adik-adik saat ini Encik mau bilang, pergunakan mulut kita untuk apa? Mengucapkan kata-kata yang baik dan juga memuji Tuhan. Ingatlah adik-adik, di setiap pujian itu ada kuasa dari Tuhan. Kuasa Tuhan
yakin dan percayalah itu akan menguatkan hati kita, pikiran kita dalam melangkah apapun aktivitas adik-adik, baik pun dalam studi adik-adik meskipun sudah di rumah, dan juga memberkati keluarga adik-adik. Dan yakin dan percayalah Tuhan selalu menyertai dan mengasihi adik-adik, mama, papa, oma, opa, kakak, adik, dan kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini Enci akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik hafal selama minggu berjalan ini. Ayat hafalan kita pada minggu berjalan ini terambil dalam Yosua 6 ayat 2. Sekali lagi, Yosua 6 ayat 2. Sudah dapat? Yosua 6 ayat 2 kita baca bersama-sama. Ketahuilah, aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua 6 ayat 2. Sekali lagi ya. Yosua 6 ayat 2. Ketahuilah, aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua 6 ayat 2. Jadi, pada saat menghafal hafalan didahului dengan ayatnya dan juga ditutup dengan ayatnya. Jangan lupa ya adik-adik. Dan jika ada yang sudah hafal, bisa buatkan video dan videonya dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom adik masing-masing. Adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan tayangan video ayat hafalan yang sudah dikirim pada minggu yang lalu oleh adik-adik sekolah minggu. Yosua 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua 7 ayat 3b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 7 ayat 3b. Yosua 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua pasal 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua pasal 3 ayat 7b. Yosua 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua pasal 3 ayat 7b.
supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua pasal 3 ayat 7b. Yosua 7 ayat 3b, supaya mereka tahu aku menyertai dahulu Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua 3 ayat 7b, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua 3 ayat 7b. Mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Yosua 3 ayat 7b, supaya mereka tahu seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7b. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan untuk persembahan adik-adik nanti akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu adik-adik yang ada di kolom. Jadi adik-adik tinggal tunggu di rumah, nanti ada guru-guru sekolah minggu yang akan menjemput persembahan dari adik-adik. Dan sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Emas Perak Ku Tak Punya. Emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Adik-adik, saat ini kita akan doa tutup, doa syafaat, dan ayo semuanya persiapkan hati kita untuk berdoa. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang berada di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai peribadatan kami, sehingga peribadatan kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa betapa hebat dan kuatnya kuasa Engkau lewat puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Biarlah kami, anak-anak-Mu, bisa terus melatih diri kami untuk rajin memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersorak-sorak hanya untuk-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Engkau memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, Gemim Bukit Hermon dari kolom 1 sampai dengan kolom 11, baik mereka yang ada di rumah, dan juga mereka yang ada di luar rumah bersama orang tua. Engkau menyertai, Engkau tuntun mereka ya Tuhan, agar dijauhkan dari mara bahaya, terlebih khusus dari sakit penyakit yang saat ini sedang merajalela di kota kami ataupun di negara kami, seluruh dunia, yaitu virus corona. Hanya Engkau menjauhkan adik-adik kami ini ya Tuhan dari penyakit-penyakit yang ada di luar sana, dan biarlah mereka selalu menaruhkan segala hidup mereka hanya bagi Tuhan. Engkau memberkati pertumbuhan mereka, Engkau memberkati keseharian mereka ya Tuhan, dalam mereka studi, bersekolah, biarpun itu bersekolah di rumah, via daring ataupun luring, atau dalam kegiatan mereka bersama keluarga ataupun teman-teman, biarlah Engkau menyertai, Engkau perhatikan masa-masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Ya Bapa yang berada dalam surga, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati orang tua dari adik-adik kami ya Tuhan. Engkau memberkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka baik di rumah maupun di luar rumah. Engkau jauhkan juga dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Engkau tuntun ya Tuhan, biarlah sekeluarga bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka bisa mewartakan firman-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Bagi adik-adik ataupun orang tua mereka yang mungkin dalam keadaan sakit saat ini, biarlah lewat tangan Tuhan yang penuh kasih Engkau menjamah setiap organ-organ tubuh mereka yang sedang sakit ya Tuhan, di bagian manapun di dalam tubuh mereka, biarlah Engkau menjamah, Engkau memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum, setiap usaha medis yang mereka lakukan, biarlah kiranya akan ada perubahan, akan ada pemulihan yang terjadi lewat diri mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan yang kami berikan itu, biarlah dapat kami pergunakan dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati juga guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon dari kolom 1 sampai dengan kolom 11 yang sampai saat ini, meskipun dengan suasana seperti ini, masih semangat untuk memberikan diri mereka melayani Tuhan lewat anak-anak. Berkati mereka dalam segala aktivitas mereka, baik di rumah sebagai seorang istri, seorang anak, ataupun sebagai seorang suami dan juga orang tua bagi anak-anak, pekerjaan mereka yang ada di luar rumah. Engkau memberkati, Engkau sertai, biar kiranya semua dapat Engkau tuntun, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Engkau memberkati juga fisik mereka, kesehatan mereka, jika ada guru-guru sekolah minggu yang sakit, Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau menjamah semua sakit penyakitnya, Engkau buang, biarlah kami bisa bersama-sama tetap terus melayani Engkau lewat anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi tim yang sudah selalu semangat untuk melaksanakan bagian pembuatan video setiap minggunya ya Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon masih tetap terus mendapatkan pelayanan sekolah minggu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap masing-masing individu mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, segala apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka pohonkan kepadamu, itu semuanya bisa Engkau berikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati komisi pelayanan anak dan juga panitia pelayanan anak dari segala kegiatan-kegiatan hari-hari raya gerejawi yang telah kita lalui sampai saat ini. Kiranya Engkau menyertai apapun yang nanti ke depannya, kegiatan-kegiatan
berikutnya yang akan kita laksanakan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa yang berada di dalam surga, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, diundang kita sekalian untuk berdiri, kita akan menerima berkat. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, serta tuntunan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon, menyertai guru-guru sekolah minggu, kita sekalian saat ini, esok, dan selalu terus. Amin. Aku anak Tuhan, imanku kuat, karena hatiku rajin berdoa, membaca kitab suci, mendengar firman Tuhan, memuji namanya dan melakukannya. Api Roh Kudus membakar selalu, gereja menunggu setiap waktu. Bila aku tersesat, Tuhan pasti menolong, pertolongan Tuhanku sumber kehidupanku. Demikian ibadah sekolah minggu sudah selesai di pagi hari ini, dan diucapkan terima kasih untuk anak-anak dan guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang sudah beribadah mendampingi adik-adik dari rumah, Enci Intan Tiri yang sudah membawa firman Tuhan di pagi hari ini, tim gerak dan lagu, tim perekam dan pemain keyboard, juga panitia hari-hari raya gerejawi, dan juga kostor dan pegawai gereja. Dan adik-adik, ada pesan untuk adik-adik agar supaya tetap tinggal di rumah, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan dengan air yang mengalir, dan selalu pakai masker jika kita berpergian di luar rumah. Berikut istirahat yang cukup, jaga jarak, dan jangan lupa kita tetap berdoa kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan.